Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam perkuliahan statistika yang hari ini merupakan kelanjutan dari pertemuan sebelumnya. Kita sudah melakukan uji ANAVA 2 arah dengan contoh soal seperti ini. Suatu eksperimen meneliti pengaruh kepemimpinan atasan, demokratik dan otoriter, dan gaya kerja, mandiri dan tergantung terhadap kinerja karyawan. Ini berikut datanya. Dan kita sudah lakukan ujian ANAVA 2 arah dalam pertemuan sebelumnya. Ini adalah desain faktorialnya 2x2, kemudian hipotesis statistiknya, deskripsi datanya, kemudian JK dan DB sumber varians, yang kemudian hasil perhitungannya kita pindahkan ke tabel ANAVA untuk uji hipotesis. Dan untuk uji hipotesis ini akan tercapai 3 kesimpulan. Ya. Di sini kesimpulannya adalah tidak terdapat perbedaan kinerja karyawan karena pengaruh kepemimpinan atasan, NS, non-signifikan. Tidak terdapat perbedaan kinerja karyawan karena pengaruh gaya kerja karyawan, NS, non-signifikan antara baris. Terdapat interaksi antara kepemimpinan atasan dengan gaya kerja karyawan terhadap kinerja karyawan. Ini bintang 2, sangat signifikan interaksi. Dikarenakan kesimpulan yang ketiga ini terdapat interaksi, maka kita melakukan apa yang disebut dengan uji lanjut, yaitu untuk melihat di manakah letak interaksi yang dimaksud. Uji lanjut dalam hal ini kita menggunakan yang namanya uji Taki. Uji Taki ini kita lakukan untuk data yang banyaknya sama. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, atau sel 1, sel 2, sel 3, sel 4, itu sama-sama datanya 10, data mentahnya. Sehingga kita menggunakan uji Taki. Jika datanya berbeda, banyak datanya berbeda, maka kita gunakan uji survei. Hipotesis statistiknya, kita akan melihat, karena tadi dinyatakan interaksi, terdapat interaksi, kesimpulannya tadi, perbedaan kinerja karyawan itu tidak terdapat perbedaan, kemudian dikarenakan kepemimpinan atasan, kemudian juga tidak terdapat perbedaan kinerja karyawan karena pengaruh gaya kerja karyawan, namun demikian terdapat interaksi. Nah, kita ingin lihat interaksi itu terdapat di mana. Hipotesis statistiknya ada 4 di sini, yaitu hipotesis statistik yang pertama untuk melihat antar rata baris 1 kolom 1 dan baris 1 kolom 2. Ya. Apakah terdapat interaksinya di sini? Kemudian di hipotesis yang kedua adalah antara baris kedua kolom 1 dengan baris 2 kolom kedua. Yang ketiga adalah baris pertama kolom pertama dengan baris kedua kolom ke-1. Dan yang berikutnya adalah baris 1 kolom 2 dengan baris 2 kolom 2. Di mana letaknya? Kita lakukan uji, namanya pengujiannya adalah uji Taki. Ini rumusnya. Q hitung. Q hitungnya di sini adalah rata dari satu persamaan atau rata dari satu pihak ini dikurangi rata selanjutnya dibagi dengan akar RJKD dibagi N. RJKD ini adalah rata jumlah kuadrat dalam kelompok. Ya, kita ambil di tabel. Ini RJK dalam kelompok. Ya. Di sini 8,19. Dibagi N. Ya. Kemudian nanti Q hitung ini akan kita bandingkan dengan yang namanya Q table. Ya. Q table ini alfa, DB, dan N. Alfanya ada 2, bisa 0,05 dan 0,01. DB-nya 3. Ya. DB-nya 3 itu adalah 4. Ya. 4 sel tadi, dikurang 1. Kemudian N, banyaknya data masing-masing adalah 10. Ya. Dalam hal ini, untuk 0,05, ya, DB-nya 3, N-nya 10. Kita lihat di sini, tabel Q. Ya, 0,05 alfanya, 3, ininya 10, 3,88. Kemudian yang alfanya 0,01, 3 di sini 10, 5,27. 3,88 dan 5,27.
Ini ya, 3,88 dan 5,27 ini Q tabel. Untuk alfanya 0,05 dan 0,01. Berikutnya RJKD dibagi N. Akar RJKD dibagi N. Ini 8,19 dia dapat dari tabel ANAFA tadi di atas. N-nya 10. Kemudian di akar hasilnya 0,905. Kemudian perhitungannya, kita lihat kelompoknya. Ini rata untuk mu11 dan mu12 ya. Kita lihat datanya, mu11 dan mu12. Ini dia ratanya 11 dan 12, 44,8 dan 40,1. Ya, 44,8 dan 40,1. 44,8 dan 40,1 ya, dikurang. Ini lihat ada apa? Tanda mutlak. Artinya kalau nanti hasilnya terbalik negatif, dia tetap hasilnya akan menjadi positif ya. Seperti ini 39,2 dikurang 44,9 ini harusnya negatif karena ada tanda mutlak di sini, hasilnya tetap positif. Karena yang dicari adalah selisihnya ya. Sama semua dibagi 0,95. Kemudian kita lihat di sini hasilnya 5,19, 6,3, 6,19, 5,3 ya. Ini Q hitung. Q hitungnya ada 4, kemudian kita bandingkan dengan Q tabel. Kita bandingkan dengan Q tabel. Yang pertama kita lihat 5,19. 5,19 dia lebih besar dari 3,88, tapi lebih kecil dari 5,27. Sehingga kita kasih bintang 1 atau signifikan. Berikutnya 6,30. 6,30 ini lebih besar dari 3,88, juga lebih besar dari 5,27. Ya, sehingga kita kasih bintang 2 atau sangat signifikan. Ya. Demikian juga 6,19 bintang 2 sangat signifikan. 5,30 juga bintang 2 sangat signifikan. Dan dari sini kita bisa ambil kesimpulan. Ambil kesimpulan. Ini ya tadi ya, antara 11 dengan 12, antara 44,8 dengan 40,1 ini, antara 44,8 4,01 dia karena signifikan maka dia tandanya lebih dari ya. Lebih dari. Signifikan ini ya. Ini lebih dari. Kemudian untuk 44,8 dengan 39,2 ini juga sangat signifikan. Ini 44,8 dengan 39,2 sangat signifikan, lebih dari juga. Ya. Kalau kita lihat semuanya signifikan, bintang semua signifikan. Maka 39,2 ini lebih kecil dari 44,9, 44,9 lebih besar dari 40,1 ya. Dan ini tanda sama dengan. Dari mana tanda sama dengan ini? Tanda sama dengan ini adalah yang tadi ya. Kesimpulan yang tadi bahwasanya antar baris dan antar kolom dia tidak terdapat perbedaan. Ini ya. Antar baris tidak terdapat perbedaan. Maaf, antar kolom ya, tidak terdapat perbedaan, antar baris juga tidak terdapat perbedaan ya. Tidak terdapat perbedaan berarti sama dengan. Ini dia sama dengan. Sama dengan ini artinya apa? Tidak terdapat perbedaan yang signifikan. 42,05 dengan 42,45 ini perbedaannya tidak signifikan. 42 dengan 42,5 juga perbedaannya tidak signifikan. Tapi karena terdapat interaksi, maka kita perlu lihat interaksinya di mana. Ternyata interaksinya setelah uji lanjut, interaksinya ada di sini. 44,8 lebih besar dari 40,1. Ya. 39,2 lebih kecil dari 44,9. Inilah yang menyebabkan terdapat interaksi walaupun di bawahnya di sini adalah sama dengan atau tidak terdapat perbedaan. Nah, kesimpulan kita bisa sampaikan di sini bahwasanya ya, kita baca di sini ya kesimpulannya. Bahwasanya untuk ini gaya kerja mandiri ya, gaya kerja mandiri. Karyawan atau guru yang gaya kerjanya mandiri itu lebih bagus atau lebih cocok dia kalau dipimpin oleh kepemimpinan pemimpin yang demokratik dibandingkan oleh pemimpin yang otoriter. Sebaliknya, gaya kerja karyawan atau mungkin juga guru yang gaya kerjanya tergantung, ya, dia lebih cocok dipimpin oleh pemimpin atau atasan yang otoriter dibandingkan yang demokratik. Gitu. Itu dari sisi gaya kerja
karyawan atau guru ya. Nah, sekarang kalau misalnya kita lihat dari sisi kepemimpinan. Pemimpin yang demokratik itu ternyata lebih cocok memimpin karyawan yang kerjanya mandiri dibandingkan yang kerjanya tergantung. Sebaliknya, pemimpin yang otoriter, dia lebih pas, lebih cocok untuk memimpin karyawan yang gaya kerjanya tergantung dibandingkan karyawan yang gaya kerjanya mandiri. Gitu. Ya, ini kesimpulan dari uji lanjut, ya, dikarenakan tadi ya, tidak terdapat atau terdapat interaksi. Ya. Uji lanjut ini hanya dilakukan kalau di sini ada kesimpulan terdapat interaksi. Ya. Baik, demikian lanjutan ujian NAFA 2 arah, yaitu uji lanjut yang kita lakukan ketika kesimpulan terdapat interaksi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.